Oke, sekarang kita masuk ke mobile marketing ya. Mobile marketing adalah pemasaran dengan melalui mobile device ya. Nah, mobile marketing itu sendiri sebetulnya praktek yang memungkinkan organisasi untuk mengkomunikasikan dan melibatkan pemirsa dengan cara interaktif dan relevan. Ya, melalui apa? Melalui perangkat bergerak dan jaringan. Ya. Nah, keuntungan dari mobile marketing itu enaknya terjangkau ya, bisa terkirim langsung dilihat, pesan dikirimkan tepat waktu ya. Kan customer-nya pegang terus tuh si handphone ya. Jadi kayak hampir on real time gitu ya nyampe ke mereka. Kemudian personal dan responsif karena perangkat bergerak itu alat pribadi, yang baca pasti dia gitu ya. Dan bisa digunakan untuk jadi kita bisa pelihara hubungan dengan konsumen. Nah, dan juga seringkali bisa komunikasi dua arah karena pelanggan bisa langsung merespon. Kita targetkan konsumen tertentu ya. Dengan mendeteksi pengguna kita bisa target khusus juga. Nah, teknologi yang bisa dipakai untuk mobile ads itu yang kalian kenal juga ya pasti. SMS ya, short message service, MMS ya, multimedia messaging service, Edge, enhanced data GSM, sama GPRS, general packet radio service ya. Nah, memang kalau yang mungkin kita tidak terlalu familiar dengan GPRS dan Edge ya, tapi kita sebetulnya sering kita bisa gunakan juga teknologi. Oke, nah sekarang saya mau menunjukkan mobile ads ecosystem ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Ini paling kiri advertiser ya, paling bawah ini kanan consumer. Nah, untuk sampai dari advertiser ke consumer itu ternyata jalannya tidak pendek ya, teman-teman ya. Jadi biasanya advertiser itu dia masuk ke ad agency, terus nanti masuk ke ad network, masuk ke ad server. Nah, dari ad server terus nanti melalui content publisher, terus content enabler, carrier, baru carrier. Nah, carriernya kayak Telkomsel gitulah ya. Telkomsel, XL gitu ya, Tri dan lain-lain. Terus baru masuk ke handphone gitu ya. Jadi ini jalannya sebenarnya lumayan ya. Kalau kita bisa beli program ya, misalnya dan beli ini loh, beli potensial leads gitu ya, bisa dibilang ya, beli potensial leads ke perusahaan seperti Telkomsel. Mereka yang ngirimin buat kita ya, dan kita ya tinggal kita mau nggak keluarin biaya untuk itu. Rasanya sih tidak terlalu mahal ya untuk per ininya. Tapi kan kita biasanya kalau beli yang kayak gini, kita akan ngomong ribuan customer gitu. Bukan customer 10 doang, bukan. Tapi kita ngomongin ribuan customer, ratusan ribu malah ya. Karena kan penggunanya pasti banyak sekali. Oke, nah jenis dari mobile ads yang bisa kita gunakan ada beberapa tipe ya, kita lihat dulu. Yang pertama banner ads display, banner display ad. Nah, banner display itu biasanya muncul di handphone seperti ini, di smartphone seperti ini, muncul di atas ya. Ini bisa berupa teks, image atau animation. Oke, jadi ini banner, disebutnya banner display. Nah, kalau yang kedua kita bentuknya rich media and video ads. Nah, berarti gimana ads-nya menunjukkan audio, video, animation, foto galeri atau berbagai interaktif elemen. Sebagai contoh ini muncul di handphone melalui YouTube. Kemudian ada juga native ads ya. Kalau native ads ini biasanya advertiser menciptakan message dan konten sesuai dengan platform. Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram. Nah, ini contoh ads native advertising. Ini sebagai contoh, ini adalah ads untuk game Monster Galaxy ya. Dan sering muncul ya di Facebook, di Twitter, di Tumblr ya. Saya sendiri kalau buka Facebook saya pasti aja ada game gitu ya yang muncul di situ. Oke, itu disebut native ads. Kemudian click to call ads. Nah, kalau click to call ads, kalau waktu diklik itu berarti akan langsung bisa nelepon. Nah, click to call ini bisa dalam berbagai kasus itu bisa konsumennya itu memasukkan mobile phone number untuk bisa menelepon. Ya, supaya apa? Nah, nanti si nomor itu kekumpul ya sama si advertisernya. Nah, user biasanya nggak perlu nge-download sesuatu, jadi tinggal paling flash kalau memang ada. Selanjutnya masih ada tipe 3 lagi. Yang pertama adalah SMS ya. SMS sih rasanya cukup jelas lah ya. Saya sering banget loh nerima SMS ads ya, SMS text ads di handphone saya sampai penuh itu ya, message inbox saya. Kemudian app notification ads ini juga bisa. Ini biasanya munculnya
dari aplikasi yang diinstal di mobile device kita. Ya, jadi kalian pasti sukalah pakai apps yang free, terus pas lagi buka, keluarnya ads dulu gitu. Yang aku kerasa tuh kayak terutama yang ini nih, yang kayak kan sekarang kan zamannya orang ngedit-edit gitu lah ya, foto. Nah itu suka tuh, misalnya teks on foto. Nih kalau saya buka nanti keluar ads lain, apps lain gitu ya. Jadi itu sebenarnya mereka advertise melalui itu. Kemudian yang terakhir interactive ads. Interactive ads itu biasanya ada interaktif media seperti video, audio, animasi. Ya, jadi ini bisa diklik kemudian melihat videonya. Oke, nah sekarang kita lihat secara khusus mendalam beberapa hal ya. Yang pertama SMS marketing. Nah ini nih ya, ini saya screenshot dari handphone saya sendiri ya. Duh banyak banget nih ya pesannya. Ini contohnya dari CFC, California Fried Chicken ya. Ini California Fried Chicken sering banget nih ngirimin ke saya. Bisa dilihat ya. Ini Kamis 22, terus ini Rabu, Sabtu ini hampir setiap berapa hari nih ya. Dan suka message-nya sama, suka message-nya beda-beda ya. Terus dia kasih tahu di mana, di Bormada Kota, di BEC gitu ya. Ini sebetulnya saya nggak ingat ya apa saya lewat tempat itu atau enggak ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ini SMS marketing. Kekurangannya ada maksimum 160 karakter, terus memang ini yang penting itu ada database potensial. Nah biasanya kita beli database-nya ke perusahaan carrier ini. Nah, kedua MMS marketing. Nah, perbedaan utama dari MMS marketing itu adalah si jenis message-nya ya, multimedia message dan juga jumlah karakter yang kita bisa kirimkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini sebagai contoh bandingin gitu ya. Kalau ini kan cuma teks aja. Nah, kalau yang ini nih kayak saya ini dari handphone saya juga nih, saya dapat si Burger King ya. Burger King ini kamu bisa baca di sini sebenarnya dia campaign. Pasti dia pakai tool nih, nggak mungkin nih. Pasti dia pakai tool. Jadi ada tool untuk MMS marketing itu ada sebenarnya berbagai tool ya. Nanti kamu bisa lihat apa yang bisa kalian gunakan, gampang sekali, tinggal search aja di search engine, nanti bisa keluar MMS tool. Kalau memang kalian mau menggunakan ya. Kelebihannya ya tentu saja karena ada multimedianya bisa menarik dan melibatkan konsumen, bisa diklik gitu ya kalau di smartphone nanti masuk ke mana. Nah, di Indonesia itu sebetulnya sekarang menurut saya nih ya, MMS marketing itu agak sedikit terganti oleh WhatsApp ya. Karena WhatsApp kita juga bisa kirim multimedia ya kalau mau, cuman walaupun rada berat juga satu-satu kudu dikirim gitu ya. Saya kalau ngirim puluhan ribu WhatsApp message itu saya pakai tool namanya WaBox ya, WA Box. Ya WA Box Apps. Ya, tapi WA Box Apps itu sebenarnya nyebelin karena dia harus di coding dulu ya. Jadi kalau saya pengguna awam, aku akan bodoh gitu, nggak bisa pakai WA Box App. Tapi saya butuh programmer ya, yang ngeprogramin supaya saya bisa kirim mass email pakai toolnya dia. Ya, tapi keren karena sangat bermanfaat ya ternyata si WA Box Apps itu buat saya ngirim WhatsApp message. Selanjutnya tipe mobile web ya. Kalau mobile web ini berarti apa? Berarti website yang bisa kita lihat di mobile device kita. Nah, biasanya ini punya power yang cukup kuat dan dirancang khusus supaya loadingnya itu ringan. Jadi bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan iklan. Nah, ini saya kembali masuk ke dalam Cotton Ink ya. Cotton Ink ini dia kalau mobile site-nya dia pakai m.cottonink.co.id ya. Dan dia tampilannya cantik sekali ya menurut saya seperti ini. Kemudian tinggal dia juga kembali lagi meminta kita subscribe ya secara aktif ya. Bagus nih ya menurut saya, ini bagus situsnya yang dia punya. Oke, kemudian selanjutnya Google Mobile AdWords. Nah, kalau kita kemarin udah ngomongin AdWords yang biasa sama AdSense. Nah, sekarang kita ngomongin AdMob ya, AdMob namanya. Nah, AdMob adalah jaringan iklan yang untuk perangkat bergerak, membantu apps developer memonetisasi dan mempromosikan aplikasi mobile dengan tablet dengan ads. Dan ini sebagai contoh ya, saya misalnya search accounting apps. Nah, nanti keluar. Ini adalah advertisement si journal.id ya. Ini juga advertisement si Bukukas ya. Dan hebat sekali ya Bukukas. Dia aplikasi kecil, nggak terlalu mahal ya. Kalau saya udah baca. Dan dia lihat nih yang beli berapa, yang nge-rate berapa, 18.000, banyak sekali ya, luar biasa ya. Saya yakin dia itu sudah untung besar sekali karena bikin program ya. Kalian tahu lah, kalian kan bisa programming ya. Kalau kalian bikin program
kalian memang harus mencurahkan waktu dan upaya bikin bagus, terus kalian jual gitu ya. Kalian jual, mungkin kalian bisa dapat uang banyak tuh. Ya, saya sendiri sebenarnya yang menarik adalah saya sendiri kalau untuk point of sale service di toko saya, itu saya pakai namanya iPOS. iPOS itu aplikasinya nggak terlalu mahal. Saya paling beli satu license 1 juta ya, terus only one time. Jadi saya nggak perlu subscribe, nggak usah bayar-bayar lagi gitu ya. Tapi dengan itu saya tuh semua cabang saya pakai aplikasi itu loh. Jadi saya beli lagi. Karena apa? Karena enak ya, bisa terhubung satu sama lain dan saya udah nggak usah mikirin untuk bikin laporan, bahkan ada akuntingnya dalamnya. Dan saya bersedia loh bayar segitu ya. Jadi kalian bayangkan gitu ya, perusahaan dia itu pasti dapat uangnya banyak sekali. Memang dia bukan custom build ya, tapi nggak masalah kalau misalnya kita ngomongin kamu bisa jual kuantitas berapa. Nah, jadi saya kembali lagi ya, saya encourage kalian anak-anak yang IT, SI, yang senang programming apalagi ya, maybe you can make money sebenarnya dari situ. Oke, potensialnya besar. Oke, nah ini saya tunjukkan si AdMob nih ya. Saya udah kasih linknya, jadi kalau kalian tertarik silakan. Kalau belum tahu ya, mungkin kalian udah tahu sih. Tapi ya anyway, kalian bisa lihat dan rasanya mudah sekali. Nanti silakan boleh dipasarkan aplikasi yang kamu buat. Nah, kalau untuk meng-create mobile apps-nya sendiri ini banyak lah ya. Kalian pasti lebih tahu. Saya nggak tahu sebetulnya kalian kalau di SI rasanya nggak diajar sih ya mobile programming. Tapi ya nggak apa-apa lah, asal kalian tahu ya. Siapa tahu kalau kalian yang senang, kalian bisa menekuninya. Oke, nah ini adalah topik yang bisa dibilang kategori terakhir ya, proximity marketing. Nah ini menarik ya. Jadi ini memang pakai mobile device. Proximity marketing itu menggunakan distribusi wireless lokal. Ya biasanya mengirimkan konten multimedia dengan teknologi wireless ya, dan mengkontak user dengan Bluetooth atau wireless bisa digunakan untuk pakai promosi dan diskon. Terus berkomunikasi dengan sejumlah besar pemirsa pada kedekatan jarak tertentu. Ya, jadi ini contoh gitu ya, saya menggambarkan di sini ada toko ya, orang lewat-lewat ya, orang lewat-lewat. Nah, karena dia deket di sini, ini ada transmitternya ya, yang titik merah. Nah, dia menyebarkan ini dalam jarak, anggap aja ya, radius 5 meter, 10 meter lah ya gitu misalnya, anggap aja. Radius 10 meter, nah orang-orang yang pegang mobile device ini akan bisa menerima promo dari si toko ini, gitu ya. Jadi kita memang kenal ada 4 lah, Bluetooth marketing, Wi-Fi marketing, near field communication, sama QR code. Nah kita lihat satu-satu ya. Untuk yang Bluetooth marketing ini biasanya retailer secara strategis menaruh beacon atau transmitter ini ya dekat toko mereka, di dalam toko mereka. Lalu beacon ini akan connect dengan Bluetooth. Kalau kita nyalakan Bluetooth-nya, nah kemudian nanti ngirim signal ke phone, baru apps-nya kebuka. Nah nanti retailer bisa kasih informasi, terserah ya, mau produk, mau kalau lokasinya besar sekali ya. Jadi saya pernah, kamu ngebayanginnya kayak apa ya? Mungkin Carrefour. Kalau kalian tahu Makro, kalau saya di Amerika, saya ke Home Depot ya, saya ngerasain kok. Home Depot itu tokonya gede banget. Ya jadi toko ini untuk bahan bangunan ya, tapi gede banget ya. Jadi saya kalau kadang-kadang saya mikir, aduh gila, saya mau cari produk ini di mana ya, gitu ya. Terus nggak banyak dah sebenarnya staff dia teh. Tapi saya bisa jalan-jalan dengan tenang, browsing gitu ya. Nah tapi keberadaan Bluetooth ya itu membantu saya, kalau saya mau saya tinggal klik device saya, terus saya cari tempatnya di mana. Nah, jadi itu saya mengalami sendiri ya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa Wi-Fi marketing. Ini biasanya kita buka di area yang bisa diakses oleh umum dan kita menggunakan Wi-Fi mengirimkan pesan, mempromosikan berbagai penawaran. Ya, jadi ini biasanya user itu kan cari free Wi-Fi gitu ya. Sekarang kan banyak, terus free Wi-Fi dapat, nanti konten online-nya akan ngeluarin. Nah, misalnya kalian, kita udah lama nggak ke ini ya, ke airport. Sebenarnya airport ke salah satunya yang jelas banget. Jadi kalau kalian pakai Wi-Fi free-nya si airport, ya airport Bandung aja, nanti dia keluarin iklan kan. Nah, jadi seperti itu memang. Seperti inilah caranya bekerjanya. Nah, selanjutnya ya saya pengen kasih lihat ini nih. Nah, ini yang kita sebut sebetulnya NFC ya. Nah, jadi saya mau
Saya lupa kenapa saya keluarin gambarnya dulu ya. Oke, anyway. Nah, ada yang namanya NFC marketing. Ini menggunakan wireless atau contactless technology untuk mentransfer informasi. Jadi ada alatnya nih, bentuknya seperti ini atau agak di hidden gitu ya. Kalau lihat yang ini mungkin di hidden di dalam itu, cuman kita tulisin ada tab here ya, dan ada radio magnet yang akan terjadi gitu ya, radio magnet pertukaran dua perangkat NFC atau perangkat NFC dan NFC tag. Nah, jadi sebagai contoh itu sebetulnya yang kita mungkin lebih familiar, smart card, mobile phone, debit, credit card, pakai itu tapi cuma di tap ya. Nah, NFC tag itu bisa ditempel pada smart poster, smart product. Nah, kemudian nanti pembaca device kita itu kan membuka info produk dan promo. Ya, dan ini juga kita pakai untuk pembayaran mobile seperti Google Wallet. Ya, jadi keren ya. Kamu lihat ini ada tulisannya tap here, di tab keluar. Ya, tinggal kita baca-baca. Oke. Oke, yang terakhir quick response QR code ya. Ini mungkin lebih familiar di Indonesia ya. Memang dia mirip barcode tapi sebetulnya jumlah karakter yang bisa disimpan dalam QR code itu lebih banyak daripada daripada barcode yang tradisional atau yang garis-garis ya. Nah, jadi kita sebenarnya bisa pakai untuk mengarahkan pengguna pada alamat web tertentu, berisi voucher atau informasi. Oke, dan kita bisa berupa online ataupun offline QR code ya. Jadi ini silakan bisa kita bisa atur menggunakan yang mana.